Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan cara eh, menentukan reaksi peletakan dan gaya-gaya dalam pada soal di mana si bebannya itu miring, beban terpusatnya itu miring. Nah, caranya bagaimana? Disimak ya. Tapi sebelumnya saya memiliki persetujuan tanda dulu, atau kita harus setuju dengan tanda-tanda ini. Kalau misalnya dia searah jarum jam itu plus, kalau berlawanan arah jarum jam itu minus. Juga di sini kan kita menggunakan dua sendi, yaitu sendi tumpuan dan sendi roll. Nah, untuk sendi tumpuan itu ada dua reaksi perpindahan, di mana ada reaksi netral dan juga reaksi vertikal atau reaksi horizontal dan vertikal. Lalu untuk tumpuan roll itu ada satu reaksi, yaitu vertikal saja. Nah, dilanjut untuk cara mengerjakannya itu kita harus membuat si beban terpusat ini itu dipecah menjadi dua. Ada beban horizontal dan juga vertikal. Caranya kita gambar ulang terlebih dahulu. Nah, ini kan ada sudutnya 30 derajat. Nah, kita asumsikan dia itu menjadi beban yang terpusat secara horizontal dan vertikal. Bagaimana caranya? Nah, untuk menentukan si PV atau beban terpusat vertikal ini, kita dikalisin. Jadi untuk menentukan PV itu sama dengan P ya, dikali sin ini 30. Untuk PH yang horizontal itu P dikali cos 30. Nah, kita menentukannya itu bagaimana sin atau cosnya itu. Nah, untuk menentukan sin atau cos itu dilihat dari dia mendekati si sudutnya atau menjauhi. Kalau horizontal kan dia dekat dengan sudut, maka kita ambil cos. Yang mendekati itu cos, yang menjauhi itu sin. Untuk vertikal itu menjauhi, jadi kita dikali sin. Nah, didapat, maka P nya itu 3 dikali sin 30, 3 kali cos 30. Ini didapat 1,5 ton. Ini 2,598 ton. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya kita menentukan reaksi peletakan untuk di sendi A juga di sendi B ya. Kita hitung terlebih dahulu untuk VA dan VB. Ini 4, ini 2. Tentukan sigma momen A, dimana untuk sigma momen A itu yang bekerja adalah nah, karena ini sudah dipecah, jadi kita tidak digunakan ulang ya si P nya, si P yang awal. Kita hanya menganggap PV dan pH saja yang bekerja. Yang bekerja itu di sini PV dikali jaraknya itu ke A itu 4. Lalu karena ini berlawanan arah jarum jam, maka minus. Untuk VB arahnya itu ada 6, jaraknya 6. Arahnya itu berlawanan arah jarum jam. Mohon maaf, untuk PV itu searah jarum jam plus VB itu minus ya, berlawanan arah jarum jam. Nah, ini 6 harus sama dengan 0. Maka karena VB belum diketahui, maka kita cari PB nya. Di PV dikali 4, ini pindah ruas jadi minus, namun minus dipindah ruaskan jadi plus, jadi si PV nya tetap plus. Nah, ini 6 kali VB, 6 VB. PV nya itu 1,5 kali 4,
VB ini tuh kan 1,5 dikali 4 itu 6 ya, 6 dibagi 6 pindah ruas jadi 6, ini sama dengan 1 ton. Nah, karena si sendi tumpuan ini memiliki dua reaksi, maka di sini ada terjadi HA. Sedangkan di roll itu kan reaksinya hanya terjadi vertikal saja ya. Jadi di sini tidak ada reaksi HA. Nah, untuk menyelesaikan sesendi ini terlebih dahulu, maka kita hitung juga sigma H-nya harus sama dengan 0. Caranya, ini tadi perjanjian tanda itu HA itu kan diasumsikan melawan gaya si PH ke arah kanan, si PH ke arah kiri. Maka untuk H itu plus, maka plus HA dikurangi minus PH harus sama dengan 0. Si HA itu kan yang dicari ya. Nah, PH artinya pindah ruas. HA itu sama dengan 2,598 ton. Nah, sekarang kita mencari reaksi di tumpuan B. Untuk reaksinya kita cari sigma MB harus sama dengan 0. Gaya yang bekerja terhadap B itu kan ada VA sama PV ya. Nah, kita cari si PV-nya dulu. Ini menghadap ke VB itu berlawanan arus jarum jam, maka di sini PV min PV. Nah, untuk PA-nya searah jarum jam, maka plus VA. Untuk jaraknya 2, VA itu jaraknya 6, sama dengan 0. Si PV ini, si VA ini kan tidak diketahui nilainya, maka kita hitung. Ini PV pindah ruas, VA 6, PV itu 1,5 kali 2 VA. Nah, ini kan 3 dibagi 6, ini sama dengan 3 ton. Mohon maaf, ini sama dengan setengah ton ya, 0,5 ton. Nah, dari persamaan ini kita tentukan apakah ini sudah benar apa tidak. Untuk gaya vertikal, maka dihitung sigma V itu harus sama dengan 0. Si PV itu harus sama dengan VB plus VA. VB nya kan 1 dan VA nya 0,5, PV nya itu 1,5, maka 1,5 sama dengan 1,5. Ini oke. Untuk sigma H nya tidak perlu kita buktikan karena sudah benar ya, sudah segini. Lanjut untuk menghitung gaya-gaya dalam. Di sini gaya. Nah, dalam perhitungan gaya-gaya dalam saya sering menggunakan cara dari kiri ke kanan ya. Lalu kita asumsikan di setiap section. Nah, seperti ini. Nah, ini jadi jaraknya 4 meter. Bebannya berjalan dari arah kiri ke kanan. Ini sendi A. Nah, ini kan yang bekerja ada VA dan juga ada HA ya. Seperti ini. Nah, cara mencarinya itu kan ada 3 untuk gaya-gaya dalam: momen, lintang, dan netral. Momen, lintang, dan normal, mohon maaf. Nah, momennya itu cari momen mx. Untuk mencari mx itu kita hitung gaya vertikal yang bekerja. Ini kan VA searah jarum jam, maka VA dikali X. Kenapa X? Karena kita ada 2 untuk momen itu. Kita titik tinjaunya di sini dan di ujung, di awal dan di ujung. Jadi untuk titik tinjau yang pertama itu di awal atau di startnya di sini, mx itu kan VA 0 ya, maka sama dengan pasti nilainya 0 juga, 0 ton. Yang kedua itu kita di ujung atau sudah di 4 meter.
maka MX itu sama dengan VA dikali 4. VA nya itu kan 0,5 dikali 4 sama dengan 2 ton. Lanjut, kita mencari lintang atau biaya vertikalnya. Vx itu kita lihat kalau dia ke atas itu plus, kalau dia ke bawah itu minus. Kan yang bekerja vertikal hanya VA doang. Maka di sini VA. Ya, lintang yang bekerja itu Vx doang, berarti VA-nya 0,5 ton. Nah, plus 0,5 ton. Dilanjut untuk mencari gaya normal. Yang normal ini gaya horizontal yang bekerja. Nah, sesuai perjanjian tanda itu yang ke kanan tadi itu atau searah jarum jam itu plus ya. Jadi di sini HX itu harus sama dengan HA. HA itu kan 2,598 ton ya. Maka HX segini nilainya. Nah, setelah kita mencari dari A ke titik potongan ini, kita lanjut dari sini ke sini nih, ke B, atau kita anggap ini titik C ya. Dari C ke B. Ini kan dari A ke C. Kita lanjut dari C ke B. Ini kita gambar ulang seperti di bawah. Nah, ini tadi P yang sudah dibuat PV dan PH. Ini potongan. Ini HA, VA. Jaraknya ini 4, ini 2. Mulainya X-nya itu dari sini. Nah, oke. Maka untuk menghitung momen ya. Nah, MX sama dengan ini VA masih tetap VA dikali. Nah, ini kan tadi kita sudah hitung ya, dari sini ke sini itu udah diketahui bahwa ini nilainya 4. Maka di sini tinggal masukin 4 ditambah jarak yang akan kita hitung atau yang belum kita ketahui, atau yang akan kita tinjau, ini tambah X. Lalu yang bekerja selain itu adalah PV ya. Untuk si PV ini kan sini arahnya ini berlawanan arah jarum jam, maka minus PV dikali jaraknya yang kita tinjau X. Nah, untuk yang pertama itu kita mulai dari sini nih, awal start, akhirnya ke sini ya, secara tanda ini. Maka MX sama dengan VA dikali 4 ditambah 0 PV dikali 0. Ini nilainya untuk VA ini 4, berarti 0,5 kali 4. PV itu kan 1,5 ya, minus kali 0, ini pasti 0 kan, maka hasilnya di sini 2 ton. Yang kedua itu titik tinjaunya kita sudah di ujung atau di finish, maka 4 ditambah 2 kurang PV kali 2, ini 0,5 kali 4, mohon maaf, nah kali 6 ya, enggak, dikurang 1,5 kali 2. 0,5 kali 6 itu kan 3 dikurang 1,5 kali 2, 3, maka 0 ton. Nah, untuk momennya sudah dapatkan. Untuk lintang VX ini kan yang bekerja vertikalnya ada 2 ya sekarang, ada VA dan juga PV. Yang ke atas atau searah jarum jam itu pasti plus, PV itu minus. Jadi PV, maka nilainya 0,5 dikurang 1,5, nilainya itu min 1 ton. Untuk gaya normal yang bekerja kan ada HA dan PH. Nah, ini perhatikan ya tandanya, kalau ke kanan berarti plus, kalau ke kiri berarti minus. Maka untuk HX normalnya itu HA dikurang PH sama dengan
2,598 kurang 2,598. Ini sama dengan 0 ton. Maka dari sini ke sini itu udah gak ada gaya normal yang bekerja. Nah, ini kita gambarkan ya. Kita ilustrasikan saja di samping. Nah, seperti ini. Ini kita buat garis bantu. Ini untuk lintang terlebih dahulu. Lintang. Nah, untuk di titik 0, lintang kan titik A, C, B. Untuk titik A itu kan 0,5 ya. Karena tinjauannya A ke C, maka si lintang itu berada di 0,5. Kalau plus itu di bawah. Maka di sini dibuat jaraknya itu dari sini ke sini 0,5. Ini plus ya. Diarsir seperti ini. Lalu untuk lintang dari C ke B, kita lihat C ke B itu kan minus 1 ya. Maka dari si C ke B itu, nah seperti ini. Ini jaraknya min 1. Arsir. Ini minus ya. Nah, lanjut kita buat yang momen. Si momen ini kita lihat untuk titik tinjau A ke C itu kan ada 2 ya. Ada yang dari awal startnya, lalu finish. Dari awalnya itu kan dari 0. Nah, maka di sini 0. Lalu finishnya itu atau di titik C itu 2 ton plus. Maka kita anggap di sinilah ton. 2 ton. Kita tarik garis. Nah, ini plus. Ini jaraknya 2 ton ya. Lalu dari titik C ke titik B, ini dari awal titik tinjauan awal C, dari C nya itu 2 ton. Dimulai dari 2 ton, dilanjut ke titik akhir, ke titik B nya itu 0 ton. Maka kembali ke 0 seperti ini. Nah, didapat gaya momen lintangnya deh seperti ini. Lalu untuk normal, kita bikin garis bantu. Nah, ini kan normalnya ada 2 ya. Nah, sama A ke B itu A ke C itu didapat nilainya plus sekian. Nah, ini jaraknya 2,598 ton. A ke C ini plus. Jadi kita arsir. Nah, A ke C itu C ke B itu nilainya 0, maka di sini tidak perlu digambarkan. Nah, seperti ini. Bisa dilihat ya di video. Saya akan bagikan untuk pembuktian melalui SAP 2000. Teman-teman bisa lihat bahwa gaya yang paling bekerja untuk momen lintangnya itu ada di C ke B sebesar min 1 ton. Untuk momennya itu yang terbesar 2 ton, dan normalnya itu yang terbesar 2,98 ton. Nah, untuk pembahasan video selanjutnya, teman-teman bisa belajar bagaimana cara mengkombinasikan kedua beban vertikal dan beban beban terpusat yang miring seperti ini ke dalam satu bidang. Jadi ditunggu saja untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.